cabang orang tua. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 7 Oktober 2024. Tentu sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian hari ini, hari Senin 7 Oktober 2024, diambil dari Yeremia 7 ayat 23. Hanya yang berikut ini lah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pagi ini kita diingatkan firman Tuhan agar kita selalu setia mengikuti jalan Tuhan. Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk berkhotbah di pintu gerbang Bait Suci. Yeremia memberitahu bangsanya bahwa kepercayaan mereka tidak berdasar. Mengapa? Jawabnya sederhana. Mereka mengandalkan hal-hal yang salah karena mereka mendengar pemberitaan para nabi palsu. Mereka atau para nabi palsu ini memberitakan antara lain, tidak ada yang dapat menimpa Yerusalem karena Bait Suci ada di situ. Kita memiliki hukum Tuhan. Kita memiliki tabut perjanjian Tuhan. Singgasana Tuhan. Kita aman karena kita mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Sedangkan Nabi Yeremia menyampaikan hal yang berbeda. Apa itu? Menurut Yeremia, Bait Suci, korban persembahan, tabut perjanjian, dan hukum Taurat memang merupakan hal-hal yang sangat berharga. Namun semuanya itu tidak dapat dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan jika tidak disertai ibadah yang tulus kepada Tuhan. Mengapa Yeremia mengungkapkan hal ini? Karena memang pada hakikatnya atau pada kenyataannya umat Tuhan justru menyembunyikan dosa di balik praktek agama mereka. Mereka menyebut kebangunan rohani padahal hanya sekedar reformasi di permukaan. Pembaruan yang hanya sebatas kulit atau sampul dari sebuah buku.
isinya tetap, yaitu tidak sampai mengubah hati, pikiran, dan jiwa bangsa itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat renungan hari ini kita mendengar, hanya yang berikut inilah yang kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Apa artinya ini dalam kehidupan kita di zaman ini? Khususnya pada hari ini, kita mengingat gereja HKBP telah berumur 163 tahun. Pertama, agar kita menyadari bahwa kita tidak boleh puas dengan kehidupan beragama kita, kehidupan bergereja kita pada saat ini. Mungkin menurut kita telah mulai ada perbaikan atau perubahan ke arah kebaikan. Bisa saja itu hanyalah sekedar di permukaan saja. Intinya belum sampai ke hati, jiwa, dan pikiran kita. Oleh karena itu, saat ini kita perlu memastikan apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan tetap setia kepadanya dan melayaninya dengan segenap hati. Yang kedua, kita perlu sungguh-sungguh menanyakan hal berikut ini kepada diri kita sendiri. Di manakah kita meletakkan iman kita masing-masing? Pada hati dan pikiran kita sendiri? Pada harta dan kekayaan yang kita miliki? Pada pengalaman dan kecakapan diri sendiri? Pada orang-orang penting yang kita kagumi? Pada perkataan dusta para guru-guru palsu yang optimis? Pada perlengkapan atau alat teknologi yang canggih? Ataukah hanya pada Tuhan Allah yang hidup? Disinilah kita harus dapat memastikan sebenarnya di manakah sumber dari iman yang sejati bagi kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, agar kita mengetahui dan benar-benar menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk memiliki iman yang benar dan iman yang kuat atau iman yang kokoh adalah dengan membangunnya di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus yang hidup dan firman-Nya. Kemudian satu-satunya jalan untuk membangun di atas batu karang yaitu taat dan setia kepada Allah, setia beribadah hanya kepada Allah saja, dan menaati firman-Nya atau perkataannya, karena Dialah Tuhan dan Allah bagi kita, dan kita adalah umat-Nya. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami semua, agar kami diberi kekuatan untuk melakukan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami membawa saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah mereka ya Tuhan boleh menerima kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu. Bagi yang dalam keadaan sakit, biarlah juga mereka boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Dan jika ada pada hari ini atau minggu ini yang akan menjalani tindakan dari dokter, biarlah Tuhan semuanya itu membawa kebaikan bagi mereka semua. Kami juga berdoa pada hari ini untuk gereja-Mu HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Biarlah Tuhan tetap memberkati gereja-Mu dan menjadikan umat-Mu menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada-Mu, mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling atau di sekitar kami. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan,
berkati para pelayan, berkati seluruh jemaat. Dan biarlah kami boleh tetap setia menaati Engkau dalam kehidupan kami masing-masing. Hari ini Tuhan, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.